melakoni peserta Latsar kelompok 3 Angkatan 4 pada tahun ini. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan aktualisasi saya yang berjudul Penerapan Portal Kerja Khusus atau Real Job untuk meningkatkan keterserapan lulusan di dunia industri yang linear di SMK Negeri 1 Bangsri. Latar belakang mengapa saya mengangkat topik atau tema ini, yang pertama adalah minimnya keterserapan lulusan di dunia industri yang linear. Kemudian yang kedua, tingginya angka pengangguran aktif yang merupakan sebagian besarnya dari SMK sendiri atau lulusan SMK, yakni dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 telah merangkum bahwa ada lebih dari 13% pengangguran aktif di Indonesia merupakan lulusan SMK. Notabene SMK ini adalah pencetak tenaga kerja yang seharusnya sudah siap untuk kerja. Kemudian latar belakang yang ketiga, mengapa saya mengambil tema atau topik ini adalah pada effort atau usaha siswa atau lulusan yang terkesan memang stagnan hanya di level itu-itu saja ketika mencari pekerjaan, padahal seharusnya bagi fresh graduate atau lulusan baru sebetulnya tidak terlalu susah bagi mereka ketika melamar pekerjaan. Kemudian di latar belakang yang keempat, sulitnya menjembatani antara sekolah dengan dunia usaha dunia industri. Meskipun sudah ada BKK atau bursa kerja khusus di pihak sekolah yang menjembatani antara sekolah dengan industri, tetapi pada penerapannya dunia usaha dunia industri ini ingin melakukan perekrutan yang lebih efektif dan efisien dengan mengambil database siswa yang sudah ada dan melakukan rekrutmen secara langsung melalui portal yang disediakan oleh sekolah. Nah, berkaca dari 4 permasalahan ini, saya coba mengangkat tema penggunaan portal kerja khusus yang nantinya akan menguntungkan di pihak sekolah, lulusan, maupun dunia usaha dunia industri. Nah, bagaimana portal kerja khusus ini nanti bekerja akan saya jelaskan di video penggunaan sistem berikut ini. Aktualisasi yang saya ambil akan melibatkan pihak BK sebagai nanti mereka adalah pengantar siswa di bagian bimbingan karir, kemudian ada pihak BKK atau bursa kerja khusus sebagai badan penyalur lulusan dari sekolah ditampung lulusannya ke pihak mitra Dudi atau dunia usaha dunia industri. Kemudian pada kegiatan kedua dan ketiga, saya akan menginterview pihak BK dan pihak BKK terkait dengan bagaimana jalannya perekrutan maupun tentang minat siswa, latar belakang, dan lain sebagainya. Berikut adalah hasil interviewnya. Selamat siang, Pak Syukurila, perwakilan dari BK. Bagaimana sih rasio antara siswa yang mau melanjutkan kuliah dengan yang mau langsung melamar kerja? Kemarin ikut SNMPTN seleksi perguruan tinggi negeri itu ada 50 anak. Berarti kalau di rasio ya sekitar 20%-an. Kita hampir 150-an siswa melamar kerja itu, dengannya langsung bekerja. Selamat pagi. Untuk kegiatan sekarang adalah interview dengan BKK, yakni dengan Ketua BKK langsung, Pak Eko Siswanto. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk pagi ini
Kira-kira berapakah persentase keterserapan siswa lulusan di dunia kerja pada tahun pelajaran 2019-20 dan tahun ini, Pak? Jumlah lulusannya 370. Nah, untuk yang terserap di dunia swasta itu 201. Untuk yang anak-anak yang wira swasta itu ada 5. Untuk yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi itu ada 26. Selanjutnya untuk yang belum bekerja itu 138. Pada kegiatan pertama yang dilaksanakan untuk aktualisasi penerapan portal kerja khusus ini, saya telah membuat beberapa materi yang disusun dan juga beberapa contoh CV maupun portofolio yang akan diterapkan oleh siswa atau dibuat oleh siswa nantinya sebagai rujukan ketika mereka melamar pekerjaan, dan juga memudahkan bagi pihak dunia usaha dunia industri ketika mau merekrut siswa, tinggal mereka merujuk pada CV dan portofolio yang sudah dibuat oleh siswa. Dan berikut adalah foto-foto yang sudah saya ambil ketika melakukan coaching klinik dengan beberapa lulusan yang berminat untuk mengikuti. Pada tahap kegiatan keempat dan kelima aktualisasi, sebenarnya memang sangat terkait dengan Mitra Dudi sendiri, yakni ada pembaruan MOU, kemudian ada sosialisasi dan lain sebagainya terkait dengan sistem yang akan dipakai sebagai perekrutan nanti. Tetapi dalam kenyataannya kemarin MOU yang sudah ada dari pihak dunia usaha dunia industri ternyata memang sudah diperbarui pada tahun 2020 atau tahun lalu, sedangkan untuk tahun 2021 ini nanti penerapan portal kerja khusus akan disampaikan melalui surat pemberitahuan dari sekolah. Kemudian terkait dengan penggunaan portal kerja khusus dari mitra usaha atau mitra industri adalah dengan cara sekolah nanti membuatkan akun pada portal kerja khusus itu tadi sebagai media screening atau media penjaringan lulusan yang sesuai dengan lowongan kerja yang telah disediakan oleh dunia usaha dunia industri. Jadi pada tahap pertama nanti dunia usaha atau dunia industri akan mengupload lamaran atau lowongan atau job opportunity yang sudah mereka sediakan beserta kualifikasi maupun syarat minimumnya, lalu akan tampil di pihak sekolah atau di pihak siswa di beranda, dan di pihak sekolah maupun siswa sendiri akan bisa langsung apply pada job tersebut. Nah, di sini kemudian menggunakan portal kerja khusus adalah siswa tidak perlu mengisikan lagi biodata ataupun yang lain sebagainya karena sekolah sudah mengambil data tersebut dari Dapodik ataupun data siswa yang sudah ada. Kemudian untuk data pendukung yakni seperti fotokopi KTP atau scan KTP, scan BPJS jika nanti diminta oleh pihak Dudi, maupun CV dan portofolio serta surat lamaran dengan berbagai template yang sudah disediakan oleh sekolah akan ada di portal kerja khusus tersebut. Jadi dalam melakukan perekrutan kerja nantinya siswa tinggal hanya mengeklik apply saja pada setiap lowongan kerja yang ada. Jadi siswa tidak perlu mengisi satu kali untuk satu lowongan dan juga berkali-kali mengisi untuk banyak lowongan seperti itu. Itulah kemudian yang disediakan oleh portal kerja khusus diantaranya. Kemudian setelah siswa berhasil melamar, kemudian akan diproses oleh pihak Dudi. Kemudian apabila diterima, maka di beranda siswa akan muncul notifikasi dan juga isi surat pemberitahuannya untuk dicetak langsung di siswa maupun dicetak pihak sekolah untuk divalidasi ulang. Nah, di sini kemudahan portal kerja khusus sudah sangat terlihat, yakni dengan memudahkan penggunanya di masing-masing lini ya. Jadi dari siswa, kemudian sekolah, serta mitra Dudinya akan sangat dibantu oleh penggunaan portal kerja khusus ini. Kemudian setelah surat pemberitahuan diterima maupun ditolak akan diterima oleh siswa, dicetak atau diproses oleh sekolahan maupun siswa, selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui nomor kontak yang telah disediakan oleh penanggung jawab lowongan kerja tadi yang dari mitra usaha atau industri. Nah, ini akan semakin mempermudah siswa. Jadi selain mengantisipasi dari banyaknya spam ataupun lowongan kerja yang
berbau penipuan seperti itu, siswa akan lebih diuntungkan dalam penggunaan portal kerja khusus ini karena mereka dalam penerapannya nanti tinggal mengklik apply untuk melamar pekerjaan, sedangkan data-data pendukung lainnya dan data pokok mereka sudah disediakan oleh sekolah seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga portal kerja khusus ini nantinya akan bermanfaat bagi semua sekolah, bukan hanya di SMK Negeri 1 Bangsri, dan juga semoga kedepannya SMK semakin baik dan semakin dipandang di dunia industri maupun dunia usaha kualitasnya, dan serta diakui kompetensinya. SMK bisa, SMK hebat.